dasar dan acuan dari penerimaan peserta didik baru SMA, SMK, SLB di Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019, edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, dan tentunya adalah panduan pelaksanaan PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Jalur pendaftaran jenjang SMA ada 4. Yang pertama adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur pindah orang tua, dan jalur prestasi. Untuk jalur zonasi paling sedikit 50% mengacu kepada zonasi yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan wilayah kelurahan. Jalur afirmasi paling sedikit 15%, yaitu jalur tidak mampu dengan bukti KKS, KIP, atau masuk dalam data BTKS. Jalur pindah orang tua termasuk anak tenaga pendidik, guru yang pindah tugas, paling banyak 5%, yang disertai dengan surat pindah tugas orang tua dan domisili tempat tujuan tugas baru. Untuk jalur prestasi akan dibuka jika jalur zonasi, jalur afirmasi, dan pindah orang tua masih belum memenuhi kuota, artinya masih ada peserta didik yang belum diterima menggunakan prestasi akademik dan non-akademik. Jalur pendaftaran jenjang SMK berdasarkan 1. Rata-rata nilai raport, yang kedua prestasi akademik dan non-akademik yang linier dengan pilihan kompetensi, yang ketiga berdasarkan kompetensi keahlian yang menjadi pertimbangan terhadap zona pendaftar terdekat. Secara keseluruhan, ada 2 moda pendaftaran, yaitu online dan offline. Moda online dibagi menjadi 2, yaitu moda online kerjasama dan online mandiri. Online kerjasama, sistem disiapkan terpadu oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan 75 sekolah tergabung dalam satu platform, terutama sekolah-sekolah negeri yang berdekatan. Di dalam sistem ini ada fungsi seleksi otomatis sesuai jalur, sehingga penumpukan siswa di salah satu sekolah saja bisa dihindari. Online mandiri bagi sekolah-sekolah yang mempersiapkan sistemnya sendiri. Contohnya, sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah yang hanya satu sekolah dalam beberapa desa atau kelurahan. Sistem ini lebih kepada memindahkan isian formulir kertas ke digital. Khusus untuk sekolah blank spot dan blank energi, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan antrian dalam sesi. Ada 2 sistem pendaftaran yang dapat dilakukan di SLB. Yang pertama adalah secara manual. Yang kedua adalah secara online mandiri. Saudara-saudara sekalian, SLB adalah sekolah luar biasa yang mempunyai kekhasan, unik, dan perlu perhatian yang luar biasa pula. Peserta didik jalur pendidikan non-formal informal dengan berkebutuhan khusus dapat diterima di SLB tidak harus pada awal kelas di setiap jenjangnya, tetapi harus lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SLB yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah juga membuka posko daring
di mana kita bisa bertanya atau mencari informasi tentang PPDB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Bisa memanfaatkan posko daring yang ada, bisa mengunjungi situs-situs kami di website, di Facebook, dan di Twitter. Dan yang lebih asik lagi, Anda bisa berkomunikasi melalui video conference di setiap hari kerja mulai pukul 9 sampai pukul 12 siang. Selamat memanfaatkan fasilitas ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Mari kita sukseskan penerimaan peserta didik baru Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Kita bisa. 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 Kita bisa.